Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansah. Saya mahasiswa dari Universitas Pamulang, bidang studi manajemen ekonomi. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan tugas PPT saya dengan judul evaluasi dan pengawasan strategi. Pembahasannya, yang pertama, pengertian evaluasi dan pengawasan. Yang kedua, pengawasan dalam manajemen strategi. Yang ketiga, proses manajemen strategi. Pengertian evaluasi. Evaluasi strategi adalah tahap proses penilaian dari hasil kinerja perusahaan yang sesungguhnya merupakan implementasi strategi yang diterapkan perusahaan dibandingkan dengan kinerja yang diharapkan. Para manajer di semua level menggunakan informasi hasil kinerja untuk dilakukan tindakan perbaikan dan pemecahan masalah. 3 macam aktivitas dasar untuk mengevaluasi strategi. Yang pertama, meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang terjadi dasar strategi yang sekarang. Kedua, mengukur prestasi. Yang ketiga, mengambil tindakan korektif aktivitas perumusan strategi. Implementasi dan evaluasi terjadi di 3 tingkat hierarki dalam organisasi yang besar: korporasi, divisi atau unit, bisnis strategi, dan fungsional. Perusahaan bisnis multidivisional yang biasanya besar memiliki 3 level strategi korporasi, bisnis, dan fungsional. Yang pertama, strategi korporasi menggambarkan arah perusahaan secara keseluruhan mengenai sikap perusahaan secara umum terhadap arah pertumbuhan dan manajemen berbagai bisnis lain lini produk untuk mencapai keseimbangan portofolio produk dan jasa. Yang kedua, strategi bisnis atau strategi bersaing biasanya dikembangkan pada level divisi dan menekan pada perbaikan posisi persaingan produk barang dan jasa perusahaan dalam industri khusus dan segmen pasar yang dilayani oleh divisi tersebut. Yang ketiga, strategi fungsional menekankan terutama pada pemaksimalan sumber daya produktivitas dalam batasan perusahaan dan strategis bisnis yang berada di sekitar mereka. Departemen fungsional mengembangkan strategi untuk mengumpulkan bersama-sama berbagai aktivitas dan komposisi mereka guna memperbaiki kinerja. Hakikat evaluasi strategi. Proses manajemen strategi menghasilkan keputusan yang dapat mempunyai konsekuensi yang signifikan dan jangka panjang. Keputusan strategis yang salah dapat menimbulkan kerugian besar yang akan sulit kembali untuk diperbaiki. Oleh karena itu, banyak perencana strategi sepakat bahwa mengevaluasi strategi sangatlah penting untuk menghidupkan organisasi evaluasi yang dapat waktu dan memperingatkan manajemen akan adanya masalah atau potensi masalah sebelum menjadi kritis. Kriteria evaluasi strategi. Ada 4 kriteria. Yang pertama, konsistensi. Sebuah strategi tidak boleh memiliki tujuan dan kebijakan yang tidak konsisten. Yang kedua, kelayakan. Sebuah strategi tidak boleh terlalu banyak membebani sumber daya yang ada maupun tidak boleh menciptakan sub-masalah yang tidak dapat dipecahkan. Yang ketiga, kesesuaian. Kesesuaian mengacu pada kebutuhan para perencana strategi untuk mengkaji serangkaian tren maupun masing-masing tren dalam mengevaluasi strategi.
Dan yang terakhir, yang keempat, keunggulan sebuah strategi harus mendorong penciptaan dan atau untuk mempertahankan keunggulan kompetitif di bidang kegiatan tertentu. Proses evaluasi strategi. Yang pertama, evaluasi strategi harus mempertanyakan harapan dan asumsi manajerial. Yang kedua, harus memicu hijauan sasaran dan nilai, dan harus merangsang kreativitas dalam menghasilkan alternatif dan mengkomunikasikan kriteria dan potensi. Ketiga, evaluasi strategi harus dilaksanakan secara berkelanjutan, bukan lagi akhir bagi waktu tertentu atau hanya setelah terjadi. Pengawasan dalam manajerial strategi. Pengawasan adalah proses yang menjamin bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh organisasi ditinjau ke arah pencapaian sasaran atau target yang direncanakan. Pada dasarnya, rencana dan pelaksanaan merupakan suatu kesatuan tindakan. Walaupun hal ini jarang terjadi, pengawasan diperlukan untuk melihat sejauh mana hasil yang tercapai. Pengawasan dilakukan untuk mengusahakan agar komitmen tersebut dilakukan. Kegiatan pengawasan berarti cepat atau lambat adanya kegagalan perencanaan, dan suksesnya perencanaan berarti suksesnya pengawasan. Manajemen adalah suatu rangkaian aktivitas atau termasuk perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengendalian yang diarahkan pada penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Pengawasan atau controlling adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Manajemen strategi adalah suatu seni atau keterampilan, teknik, dan ilmu merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi serta mengawasi berbagai keputusan fungsional organisasi, bisnis, dan non-bisnis yang selalu dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal, yang senantiasa berusaha sehingga memberikan kemampuan kepada organisasi untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya ada proses manajemen strategi. Proses manajemen strategi terdiri dari beberapa tahapan, yaitu perumusan atau formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Lanjut ke prinsip manajemen strategi. Ada dua prinsip di sini. Yang pertama, perencanaan strategis menembus atau merembes semua manajemen pada berbagai divisi harus belajar berpikir strategis. Yang kedua, proses perencanaan komprehensif, artinya perencanaan didasarkan pada kebutuhan dan pengembangan usaha, bukanlah dibuat asal-asalan. Selanjutnya, komponen proses manajemen strategi. Di sini ada 11 komponen. Yang pertama, misi perusahaan atau organisasi. Yang kedua, tujuan. Ketiga, strategi. Keempat, kebijakan. Kelima, profil perusahaan. Keenam, lingkungan eksternal. Ketujuh, lingkungan internal. Kedelapan, analisis strategi dan pilihan. Kesembilan, strategi unggulan. 10, strategi fungsional. Dan yang terakhir, yang ke-11, pelembagaan strategi. Pijakan dasar untuk manajemen strategi. Manajemen strategi yang ingin berhasil harus dapat menganalisis fungsi utama bisnis yang ada di dalam organisasi dan mengerti bagaimana mempengaruhi proses manajemen strategi serta bagaimana pula cara mengintegrasikan manfaat hubungan antara fungsi bisnis dan proses manajemen strategi
tidak boleh diabaikan. Secara umum, ada 3 fungsi utama bisnis, yaitu produksi, pemasaran, dan keuangan. Selain itu, terdapat juga fungsi yang lain seperti sumber daya manusia, riset, dan pengembangan serta hubungan dengan masyarakat. Analisis faktor deviasi dalam pelaksanaan strategi. Faktor deviasi adalah faktor yang dapat menimbulkan penyimpangan dalam implementasi strategi. Analisis faktor deviasi mencoba mengevaluasi keefektifan strategi perusahaan secara kuantitatif. Dapat dilihat dalam sejumlah faktor seperti laba bersih, harga saham, tingkat dividen, laba per lembar, saham hasil pengembalian atas modal, hasil pengembalian atas kuantitas, pangsa pasar, pertumbuhan penjualan, jumlah hari kerja yang hilang karena buruh mogok, biaya produksi dan efisiensinya, keluar masuknya karyawan atau turnover, tingkat kemungkinan, dan indeks kepuasan diri. Tindak lanjut bagi perbaikan strategi. Mengambil tindakan kreatif. Tindakan kreatif yang ideal harus mampu menempatkan sebuah organisasi pada posisi yang lebih baik, sehingga bisa memanfaatkan kekuatan internal secara penuh, mengambil keuntungan dari peluang eksternal, dan menghindari, mengurangi, atau menurunkan ancaman eksternal, dan untuk memperbaiki kelemahan internal yang ada. Tindakan kreatif harus memiliki kerangka waktu dan perhitungan risiko yang memadai. Tingkat kreatif harus mampu memperkuat posisi bersaing sebuah organisasi dalam industri. Untuk kesimpulan dari pembahasan kali ini, pengawasan adalah proses yang menjamin bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh organisasi dituntut ke arah penciptaan sasaran atau target yang direncanakan. Karena dengan pengawasan juga dapat mempermudah seseorang untuk melaksanakan tugas dan mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum